Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya akan menceritakan sebuah kisah perjuangan hidup seorang miliarder dari Pulau Bali. Jika ada banyak kekurangan, silakan komen di bawah ya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan share video ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan orang yang satu ini? Yang punya banyak sekali toko oleh-oleh di Bali. Jika kalian belum tahu, simak terus ya video ini. Jika kalian sudah tahu, silakan tetap nonton juga ya sampai habis. Kesuksesan memang datang hanya kepada mereka yang mau bekerja keras dan berusaha. Tak peduli apa latar belakangnya, pendidikan, dan status sosial di masyarakat. Seperti yang berhasil dicapai oleh seorang bernama Gusti Ngurah Anom atau yang biasa disapa Ajik Krishna. Di Bali, pria berusia 46 tahun asal Buleleng ini dikenal sebagai seorang miliarder sukses. Lewat bisnis pusat oleh-oleh Krishna miliknya, Ajik berhasil meraup pundi-pundi kekayaan yang luar biasa. Bahkan ia kini memiliki 16 unit mobil mewah dan ada banyak cabang toko oleh-oleh di seluruh Bali. Namun di balik kesuksesannya itu ada sebuah perjuangan keras di masa silam yang sempat ia jalani. Sepenggal cerita yang mungkin dapat menginspirasi kita agar jangan cepat menyerah dalam berusaha. Eits, jangan lupa subscribe dulu ya teman. Silahkan komen apa saja di bawah. Jika kalian komen dan subscribe, nanti saya akan cek kebenarannya dan saya akan subscribe balik ke kalian juga ya teman. Oke, mari kita lanjutkan. Ajik Krishna yang tumbuh besar di daerah Buleleng, Bali Utara, sempat merasakan getirnya hidup susah semenjak ia kecil. Ajik memiliki saudara tiri 6 yang semuanya perempuan dan Ajik adalah yang paling kecil. Terlahir dari ayah seorang petani dan ibu seorang pedagang kue. Dari kecil, Ajik sudah sering ikut membantu ibu berjualan dan membantu ayah bertani. Bisa dibilang Ajik Krishna ini adalah anak termiskin di kampungnya. Sepetak tanah pun tidak punya, apalagi rumah. Sewaktu kecil karena beras mahal, keluarga Ajik tak mampu membeli beras. Kadang keluarga Ajik memasak nasi dicampur dengan jagung atau ubi agar bisa membuat perut lebih kenyang dengan harga yang lebih murah. Ajik sempat sekolah SMA pariwisata, namun harus putus sekolah karena kekurangan biaya. Uang saku sekolah aja hampir tidak pernah dia dapat. Karena putus sekolah, Ajik memutuskan untuk kabur dari kampung halaman. Dengan tekad yang sudah bulat dan memutuskan untuk pergi karena sudah bosan dengan keadaan yang sekarang ini. Bisa dibilang Ajik sudah bosan menjadi seorang anak yang miskin. Ajik pergi dengan menumpang truk ke daerah Denpasar. Ajik sempat bekerja serabutan demi sesuap nasi. Berbekal ijazah SMP, Ajik melangkahkan kakinya mencari peluang kerja. Bukan hal yang mudah bagi dirinya saat mencari kerja dengan modal pendidikan yang sangat minim. Meski begitu, pantang baginya untuk menyerah. Di awal-awal perantauannya, Ajik menumpang tinggal di pos satpam dengan beralaskan bantal batako. Di sebuah penginapan sambil bekerja merapikan taman dan mencuci mobil milik tamu penginapan. Saat itu ia mampu mendapatkan penghasilan 2.000 hingga 5.000 per hari. Lumayan untuk ukuran seperti dirinya. Di sana Ajik bekerja selama 2 tahun bertekad merubah nasib. Ajik melirik profesi lain yang mungkin dinilai menjanjikannya. Tak puas hanya sebagai pencuci mobil, Ajik mencoba peruntungannya di bidang yang lain. Ia pun memilih konveksi sebagai batu loncatan baginya.
Tak lama, ia berhasil menjadi karyawan di konveksi Siddhartha. Di tempat barunya ini, Ajik dengan tekun mempelajari seluk-beluk usaha konveksi. Di sela-sela pekerjaannya, ia kerap dinasehati oleh atasannya agar selalu jujur, rajin, dan tulus supaya sukses dalam setiap pekerjaan yang dijalankan. Nasihat dan pengalaman yang diperoleh disimpan erat-erat oleh Ajik. Hal ini yang senantiasa mengiringi langkahnya mulai dari awal-awal memulai bisnis hingga sukses seperti sekarang ini. Kesuksesan pertama yang menjadi pondasi keberhasilan di masa depan. Ajik rupanya memiliki mimpi dan visi yang sangat jauh ke depan. Setelah berguru di perusahaan milik orang lain, ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka usaha konveksi mandiri, pelan tapi pasti. Ajik mulai menerapkan pengalaman, ilmu, dan nasihat yang ia peroleh selama menjadi karyawan di Siddhartha. Dari yang hanya konveksi biasa, Ajik kini sukses mengembangkan usahanya menjadi pusat oleh-oleh yang menjual kaos, cemilan, dan berbagai kerajinan khas Bali. Kesuksesan Ajik Krishna berkat kerja keras dan inovasi seiring berjalannya waktu. Kini ia memiliki 23 outlet bisnis yang tersebar di Bali. Dirinya bahkan membuat peluang bagi UMKM yang ingin memasok barang untuk dijual di toko Krishna. Dengan ini, ia bisa membangkitkan ekonomi masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan. Terlebih, Ajik juga mengajak karyawan untuk mengadakan kegiatan amal bagi mereka yang membutuhkan setiap bulannya. Mari kita ambil pelajaran dari cara sukses tamatan SMP yang kini berhasil jadi pembisnis besar. Dari pusat oleh-oleh, Ajik berhasil mengembangkan usahanya hingga ke bidang kuliner, wisata, dan hiburan. Kunci suksesnya ternyata terletak pada dua hal, yakni kerja keras dan inovasi. Kesuksesan yang tak membuat dirinya lupa, ia pun telah membuat sebuah payung usaha yang bernama Krishna Holding Company untuk mengontrol bisnisnya. Meski kini ia bergelimang harta, pribadinya tak pernah berubah. Ia tetap sederhana dan kerap berbagi dengan orang lain. Bagi seorang Ajik, kekayaan bukanlah tujuan utama, tetapi dari kesuksesannya di atas, ia berusaha untuk berbagi dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sama seperti kita ya sahabat, hidup bergelimang harta bukan untuk menjadikan diri sendiri berbuah, ponggah, dan angkuh. Tetapi bagaimana menjadikan semua kelebihan itu sebagai ladang amal untuk bekal keselamatan kita di kehidupan selanjutnya. Cukup sampai sekian ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.